Perasaan dari kemarin Bu tuh beres-beres kerjaan tuh Bu. Atau meni usilan meni kencang beunghar gawe Asa mang capekeun we biar cepet kaya kerja terus gitu. supaya bisa nyawa kepala pesiar we. Siap. Terus naon maksudna ngaganggu nu kerja? Ya lain ngaganggu sih daripada luntang lantung itu mendingan nyari ibu sebenarnya ada diobrolin itu yang bisa nyambung apa ada informasi lain gitu. Mun ayeuna makan ibu mah masih bisa ya kerja jika kia di kantor gitu nya. Tapi kepikiran tuh teman-teman lain gitu nya. Ya. Kadang-kadang ya minggu kemarin gitunya pas bapaknya tahu saya banyak kegiatan berenya biasa gini kan ikutan atulah ikutan naon cek bapak tehnya waduh di sini mah banyak kegiatan enggak juga cek saya ada kegiatan mah rutinitas dan saya teh kadang-kadang mikir gitu kunaon sih tidak punya inisiatifnya padahal ada kerjaan mah di mana-mana juga ada tuh bener nggak? Misalnya jika bapak gitu ya kencet batur teh si Anjo mah cenah gitu kan Kaya gitu wae nya nyiluan cenah olahraga teu apaleun nya teu apaleun padahal mah geus teu tenagaan olahraga mah bener ya kadang-kadang mikirnya meren disamakan dengan pola pikir dulu gitunya waktu saya belum punya anak meren kudu serius be aja ya, bisa serius gitu maksudnya teh jadi karena mereka luar lingkupnya ya teman-temannya di olahraga ya itu aja meren tapi menurut saya mah enggak banyak itunya yang berpotensi gitu ya. Iya, orang itu kan nggak tahu bapaknya punya keahlian lain, keterampilan lain. Contohnya kan kayak yang pernah kita cerita bapak bisa modifikasi motor, bisa mahat, yang di situ teh bisa bapak teh bisa menghasilkan gitu kan orang-orang mah. Ada kreativitas. Orang-orang mah kan misalnya udah olahraga we padahal ada keahlian kayak yang ibu pernah baca bahwa disabilitas tuh banyak ada gitulah yang punya usaha pakai habis segala baterai na laptop teh dicaskan dulu nih Pak dicaskan dulu tadi kemarin gitu disabilitas maksud ibu tanya mulai kayak nggak punya niatan untuk punya keterampilan lain gitu selain olahraga tanpa disadari kan olahraga juga sama perlu modal gitu kenapa nggak punya keahlian di diri masing-masing gitu dikembangin ada meren Bu cuman kan kalau ya maksudnya teh kalau menurut bapak mah kemauan tiap orang pasti ada cuman nggak ada yang ini kalau kita makan istilahnya teh banyak mobilenya ketemu teman sama si ini circle-nya di sini orang jadi canduan gitunya kena canduna oge belajar segala hal yang perlu di zaman ayeuna teh gitu kayak mempelajari tentang kesehatan dengan orang-orang segala orang yang punya kabisat kita kan kadang-kadang diracuni sama mereka tapi nggak ada yang nyupot gitulah tapi kayak Pak kamar itu sambil ngeliat-liat gitunya di AI gitu ada 5 disabilitas yang punya usaha keren apalagi ada ini yang bikin keren mah gitu ya ibu lihat baru tahu sih ada perempuan disabilitas usahanya skincare, bisnis skincare. Asik atuh. Keren kan? Nih, lihat. Sebagai penyandang masih tunadaksa nih kasihan bilangnya. Sebagai penyandang tunadaksa, Fani sempat dibully oleh orang-orang wanita yang lahir masih muda lagi 91 ya terus muda lah 91 gitu ya kelahirannya
tetap milih terjun ke dunia bisnis meskipun mendapat hinaan dari orang-orang. Fanny kini memiliki bisnis produk kecantikan yang diberi nama Disable Beauty Care. Keren kan? Bisnis pertama kali diluncurkan pada bulan Mei 2017. Bisa jadi inspirasi sebenarnya buat teman-teman, terutama di Bandung Raya gitu ya. Disabilitas juga bisa, jangan hanya sebagai konsumen aja. Disabilitas teh beli gitu. Tapi bisa menciptakan, tapi bisa buat juga, bisa jadi bisnis juga gitu kan. Ya kan itu satu perempuan pekerjaan. Terus ada lagi ada 3 perempuan gitu ya kalau nggak salah. Ada Irma Suyanti. Disabilitas Irma Suyanti ini mengalami disabilitas fisik karena penyakit polio. Dan kebanyakan mah yang fisik gitu ya sebenarnya. Lebih muda lagi usianya. Bisnisnya apa? Bisnisnya produknya berapa pasar yang dekat dengan tempat tinggalnya, semangat kerja keras ternyata membuahkan hasil pembuatan keset. Kan biasanya keset itu dibikinnya sama teman-teman netra ya. Cuma sayangnya di Bandung tuh banyak sebenarnya teman-teman netra yang bikin keset, cuma mungkin marketingnya itu yang mereka. Ya kan bagaimana menyikapinya sih sebenarnya, kan kalau pelatihan dari pemerintah, dari swasta banyak sebenarnya. Tapi kan balik lagi ke orangnya ya, si individunya, apakah dia akan menjalankannya enggak, menjalaninya gitu. Ya maksudnya dia bukan hanya sebagai orang yang memproduksi gitu. Kan kebanyakan si disabilitas dilatih, bikin kaset dilatih gitu. Teman-teman netra apalagi itu kan dilatihnya buat aja, tapi marketnya enggak. Iya, walaupun diajarin gitu ya, kayak diajarin bikin kaset, tapi kadang-kadang mereka juga bingung nih udah jadi ngejualnya kemana, siapa yang masarnya gitu ya. Gitunya. Terus ketika diajarin juga soal digital marketing, bingung mereka juga. Mereka pikir digital marketing tuh mereka harus menjual tuh melalui medsos, padahal luas arti digital marketing gitu. Tuh Irma Suyanti. Kemudian ada Angki Yudhistia. Pernah dengar. Yudhistia, dia mah kan pernah jadi tuli model, setahu ibu di model. Emang tahu dari tapi dulu. Dia pernah jadi staf susnya presiden. Waktu ke Presiden Jokowi. Banyak sih yang disabilitas yang berpotensi itu sebenarnya. Terus ada cowok diantaranya Tarjono Slamet, pegawai PLN. Ya kerja ya. Bekerja sebagai pegawai PLN, terus kena musibah, jadi mandiri craft bikin kerajinan. CP Mandiri Craft, jadi bikin Lego. Buat bisa itu kan bisa buat kayak supply, jadi supplier di sekolah-sekolah TK, PAUD kayak gitu kan keren. Terus Habibi Absyah, perasaan kenal deh sama Habibi ini. Dia disabilitasnya muskular distrofi progresif atau kayak teman kita itu lemah otot, lemah otot semakin melemah tuh. Nah itu dia bisnisnya bisnis online, tapi bisa jadi maju gitu. Nah kenapa di Bandung Raya ini kayaknya kita belum dengar disabilitas seperti yang inspiratif ini, yang 5 orang ini gitu. Menurut Bapak Bapak suka yang apa gitu pandangan Bapak? Ya sebenarnya mah menurut Bapak begini ya. Asal ada kemauan sebenarnya mah ya. Bukan mereka nggak ada kemauan. Kemauan mah pasti ada ya tiap orang. Cuman mereka kadang-kadang bingungnya nggak ada penyupport gitu ya. Untuk ibu mah apa? Percaya dirinya. Bisa. Kita percaya dirinya karena ketika kita mau usaha itu sebenarnya banyak tantangan, terutama tantangan yang pertama menurut ibu ini mah yang dirasa gitu kan, itu dari diri sendiri, kemauan gitu kan. Percaya diri gitu. Iya kadang-kadang ya motornya kan dari diri pribadi juga sihnya, maksudnya kayak kita bulan. Saya yang cek batur mah siapa sih gitunya, apa sih gitunya, tapi kan punya ilmu sedikit juga kalau dikembangin mah kan lumayan lah.
kayak ini mah bukan mau sombong-sombongannya, nggak ada yang perlu disombongin. Banyak Bapak cik abi mah eta tadi kepercayaan diri, dia tidak bisa membangun Punyanya, penting mah kan punya niatnya, mun orang punya bahasa Bapak mah kitunya. Macam mah kan teu bisa nanaon ge hayang bisa gitunya, apalagi banyak yang ngedukung. Dan sebenarnya mah sebagai, menurut Bapak mah sebagai disabilitasnya banyak diuntungkan dah. Bagaimana orang oge gitunya, kayak Bapak teman-teman nggak ada yang nge-support dah, mau ilmu apapun disupport gitunya. Ayo Bapak mah kan loba kahayang kayak ibu gini kan ke teman teh, saya yang iya mau mungkin nggak ada yang ngasih ya tuh. Saya be ilmu apapun asal minta Bapak tuh. Ya nanya maksudnya. Tomsok Oke, kecek batur teh cenah tukang minta-minta. Ya enggak, baik minta-minta ilmu mah teu keren. Terus Ya punya ilmu sedikit kalau dikembangkan mah akan besar, akan menghasilkan menurut saya. cek Bapak tadi disabilitas di Bandung Raya lah gitunya ulah kita. Banyak nggak yang berpotensi? Sebenarnya mah banyak Bu, cuman ya karena kita nggak tahu bisa, terus belum. Kayaknya mah ada juga kali yang mereka yang punya usaha, cuma kita nggak tahu. Karena kitanya nggak tahu, terus nggak masuk ke internet Tapi juga. gini Pak, temanya kalau yang misalnya punya usaha terus lihat podcast kita, boleh barangnya dimasukin ke kita sini, biar kita pasang iklan di sini. Iya, siapa tahu bisa saling memanfaatkan. Iya, sekarang Rumi lagi boleh nanti ada podcastnya ya. Boleh dah DM gitu atau komentar gitu ya. Ya saling bantunya. Itu maksud Ibu teh. Jadi dengan adanya podcast kanal Rumi ini, teman-teman disabilitas ya, bisa kita bisa bantu teman disabilitas juga kita saling bantulah. Ya. Mutualisme simbiosis mutualisme saling memanfaatkan gitu. Itu menurut Ibu mah gitu. Nah, internet mati ya? Mati gak ada kelihatan. Itu kalau menurut Ibu mah. Makanya ke teman-teman yang punya produk gitu, yang memang udah percaya diri untuk memasarkan produknya, ayo kita coba tingkatkan, jangan disembunyikan, jangan hanya di sekitar lingkungan, apalagi dia udah punya packaging bagus, udah punya rasa bagus. Sebenarnya gitu. Kan harus memanfaatkan temen. Oh si ini nih temen nih jalannya lagi di ini nih, isunya lagi di ini nih. Sama nih dengan kita yang sedang jalanin gitu ya. Kan kalau Bapak suka gitu, oh saya lagi ini nih, lagi aktif di Mahat gitu. Kadang-kadang kan sok boringnya, namun apalagi ya. Terus kalau mikir sendiri mah kadang-kadang sok buntu geningan Bu. Tapi kalau kita punya teman mah kan nanya gitunya. Saya mau sharing minta masukan lah gitunya. Geus belet ya, rada belet gitu. Nah, teman-teman juga sebenarnya harus punya itu gitu, punya ide kreatif gitu ya. Oh, kita teh udah jenuh nih. Usaha teh kenaon sih maju-maju gitunya. Kan sekarang mah buka di internet bisa, terus nanya ke teman, "Oh, bahan produk udah bagus tapi ya kendalanya marketingnya kurang bagus ya." Jadi nggak usah ragu-ragu gitu. Mau dibantu pasang iklan di kita juga nggak apa-apa, bisa. Ya kita bisa nanya-nanya ke kita kalau kita ini malah bisa dibantuin gitu. Bantu pasang iklan di kita juga nggak apa, nanti kita usaha mereka semakin maju. Kalau kita mah kan mendukung ya Bu, kalau ya kayak Bapak senang orang yang punya kreativitas gitu ya. Kan adanya karena Rumi ini tuh biar kita nggak pintu ke pintu kan cuma kita berdua nih, pintu ke pintu tuh capek. Tapi kalau kayak gini mudah-mudahan banyak yang melihat, banyak yang nonton gitu ya. Terus mereka punya produk, ikutan mau pasang iklan gitu, tinggal komentar aja gitu kan. DM kita bisa, jadi mereka bisa. Ya kita juga nggak mungkin nggak ngebantu ya, apalagi sesama disabilitas gitu. Kalau ada yang kurang percaya diri, iya kita bisa lagi gitu kan. Kadang-kadang gini Bu, gitu. Pola pikir Bapak kan pas barusan baca orang-orang kreatif gitu ya, yang punya usaha disabilitas gitu ya, skincare sebenarnya mah
produk apapun, terus niatan apapun yang bisa dikerjakan sama si disabilitasnya, udah cepat berkembang kalau kitanya mau share ke teman-teman, mau nanya, mau sharing gitu, minimal gini. Kan ada orang yang dari olahraga terus nggak olahraga, kan bingung ya. Ya, mungkin mau usaha apa gitu ya. Intinya mah mungkin mereka kepercayaan diri, kalau kata kerennya mah inferiority complex. Nah itu apa sih inferiority complex gitu? Itu adalah gangguan kepribadian di mana seseorang meragukan kemampuan dirinya atau merasa rendah diri. Kondisi ini membuat pengidap itu menghilangkan rasa percaya diri dan selalu merasa kurang gitu. Jadi ibaratnya dia udah punya produk nih, sebenarnya udah bagus tapi nggak percaya diri untuk ngejual, diiklankan gitu atau dipromosikan. Takut laku gitu. Jadi belum apa-apa dirinya udah kayak gitu. Padahal kalau cek kata kolot baheula mah nggak mau nanya sesat di jalan gitu ya. Iya. Malu bertanya sesat di jalan. Termasuk terkitu meren. Atau maklum udah masih ngorang. Ini ripuhnya ada faktor U. Tapi kan ya biarpun ya kayak bapak lah banyak mun baterai mah geus lalema merenya. Tapi kan punya niat. Masih kena lah cek teman-teman mah masih loba gaya. Ini udah lebih dari bukan inferiority complex lagi, mah udah melewati itu. Harusnya kan begitu, maksudnya teh tetap keinginan kahayang tuh kudu selalu tapi ada. memang di zaman sekarang masih banyak yang kayak gitu ya, teman-teman disabilitas, jangankan disabilitas, non disabilitas juga sebenarnya masih banyak. Nah itu sih sebenarnya yang saya gitu ya. Keren dikit gue nggak apa-apa, emangnya keponakan kita, gue lo gitu. Ini mah jadi nggak enak saya. Yang penting mah ya gitu Bu, yang gue menanamkan tahu gitu kan, menanamkan apa ya, kreativitas mah kan nggak bisa kita yang nyuruhnya, tapi balik lagi ke pribadi masing-masing. Tapi kesadaran teman-teman kenapa begitu, harusnya mereka tuh banyak baca. Betul. Dengan adanya fasilitas banyak. Baca itu dia ya mudah-mudahan mereka, oh iya diri saya begini, siapa tahu mereka juga searching tuh, minimal lihat di AI gitu ya. Kan sekarang mau gampang lihat AI, kenapa sih saya seperti ini gitu. Yang kita bilang apa sih tadi tuh susah ngebacanya. Inferiority complex gitu kan, bahasa abang udah tua ya, udah tua belum? Belum. Bukan, nggak mau siapa tua. Maklum tiap tahun nggak pernah mau umur kan. Nah itu jangan ingat usia. Iya maksudnya teh ini yang masih banyak di teman-teman kita. Jadi untuk berkembang teh susah, udah dikasih ilmu apapun gitunya, jadi sekedar ikut tapi ngembanginnya susah gitu. Ya kadang-kadang gini Bu, gitu, Pak. Kadang-kadang teman tuh banyaknya anu curhat gitunya. Saya teh dagang QQY. Kadang-kadang keterbatasan di modal ada, jalannya nggak boleh jualan di trotoar katanya, padahalnya banyak masalah sebenarnya. Iya masalah, iya nama konseling. Konseling sebaya lebih enak. Kalau sebaya mah kan enak gitu ya, sesama gitu ya, mereka juga harusnya sih. Iya, jadi mereka juga nggak akan malu lah kalau misalnya dia ke psikolog mahal katanya gitu, jadi ngerasa aduh saya harus gimana gitu kan, banyak teman-teman gitu ya, padahal mah ke kita aja gitu, konseling sebaya gitu ya, ke kita aja padahal kan gitu. Pokoknya mah teman-teman yang dihadapin yang samanya Ice gitu ya. Sebenarnya gini ya Bu, kadang-kadang ya makanya podcast kita gitu ya, memberi info apapun yang kita bisa ya, ilmu kita yang asal paluga kita tanya. Iya. Kayak konseling dan sebenarnya mah buat disabilitas menambah kepercayaan diri itu dari konseling menurut ya Bapak kan belajarnya itu dari yang tadi bukan disebutnya teh kayak tadi teh gitu kan, tapi supaya dia bisa apa yang namanya teh, lamun cek anak gaul aya nama pede susah ya orang gaul tong bahasa Sunda wae gitu.
Ya, PDT bahasa Indonesia punya percaya diri. Kita mau sudah kan ya. Sebenarnya memang bahasa Indonesia. Iya, maksudnya teh atuh. jadi orang teh tegar gitu nya. Gimana ya? Maksudnya teh percaya biarpun kadang-kadang gini Bu. Menjadi disabilitas itu kadang-kadang jadi beban. Menurut Bapak mah, saat Bapak dikasih menjadi disabilitas, alhamdulillah. Bapak PDT. Nggak bukan PDT, lamun Bapak bukan disabilitas, nggak tahu jadi apa meren. Sekarang Bapak jadi disabilitas, ya tuh sedikit lagi sekali lagi bukan sombong, bisa kenal sama si ini, kenal sama ini, karena kitanya banyak maunya. Lu kali gua enggak. Ya, tapi orang teh akan menghargai si disabilitas yang ada maunya. Tapi lamun kayak gini ibu lamun lewat. Banyak maunya. Ibu lewat di jalan ada disabilitas yang minta-minta. Lain karunya Bapak mah. Bukan kasihan, justru nggak ada lagi kerjaan gitu. Itu kan emang faktornya banyak juga lah. Karena ya dari keluarganya juga bisa aja. Nu gampang weh. Dagang topi cek umumnya. Itu kan tidak disuruh waktu itu dagang topi satu. Iya. Nah, itu gelarnya belum sarjana sih, jadi kan siap ke jalan. Vitamin. Ya gitu Pak, pokoknya kan nanti kita bahas lagi soal dulu. Nggak bisa kalau ngomong kan dulu nggak banyak minum. Maafkan iklannya. Ya makanya. Jadi Pak, intinya mah banyak kan stigma masyarakat lingkungan kita gitu ya, karena kita gitu kan. Nah itu tuh sebenarnya mah stigma mah kita sendiri yang memecahkan. Ketika disabilitas tidak percaya diri gitu ya, ketika disabilitas tidak percaya diri untuk yang punya usaha untuk memasarkan gitu dan lain sebagainya gitu. Itu kan karena lingkungannya juga yang tidak mendukung, karena stigma itu gitu. Kadang-kadang kan gini, orang-orang yang punya ya keterbatasan terus tidak mau dikasih masukan sama yang lain gitu. Wah, saya deh lebih paham. Ya itu akan terbelenggu sendiri sih. Nanti kita lanjut di episode selanjutnya bahwa tentang kepercayaan diri atau stigma soal masyarakat disabilitas itu luas. Betul. Nanti kita sambung lah ke depannya. Kayaknya ini mau kerja juga dilanjut malah nggak ada internet gitu. Jadi teman-teman yang setia gitu ya nontonkan Harumi. Nanti kita sambung soal inferiority kompleks gitu atau stigma masyarakat juga yang di lingkungan kita ya. Tidak kepercayaan diri. Ya itu. Mungkin itu dulu mau cari jaringan internet dulu untuk beresin kerjaan karena banyak PR. Bapak mau ngapain di sini? Biasa kayak ketruk. Gitu. Nulisin mahat buat buat pameran. Kita lanjut masing-masing atau nggak ganggu lagi ya? Nah, mau. Saya mau nulisin ini mau cari internet. Siap. Yuk dah teman-teman sampai nanti. Assalamualaikum.